di musik itu yang kalau saya pribadi saya lihatnya karakter. Karakter. Apa itu karakternya ada di mana, di musiknya apa di vokalisnya, yang itu yang kuat, yang itu yang bisa membedakan band kita sama band orang lain. Ajar Wak. Ada di depanku ingin ku lalui, namun aku tak berdaya. Mimpi-mimpi selalu menghantui, menyiksa batinku, hancurkan kehidupanku. Nah, perjalanan pribadi Uwa berkiprah di belantika musik Indonesia dari nol sampai sekarang Uwa sudah berkeluarga, gimana Uwa? Pribadi, Pribadi ini mah, pribadi di luar UCAM, pribadi. dia pasti pribadi juga pasti termasuk Menyangkut juga. UCAM, iya. Ya awalnya saya berkarir berarti ya. Iya, berkarir. Awalnya tuh saya dulu dari kelas 5 SD. Nah, jadi kelas 5 SD itu saya udah sebenarnya bukan gitar, malah nyanyi. Mantap suara Anda. Wah, eh, dulu saya bawain The Police, Rolling Stone dikit. Ya awalnya gitu, itu saya SD kelas 5. SMP udah mulai ngeband tuh. SMP sama band SMP. SMP 2. Waduh, cerdas. Ya itu SMP tempat dilahirkannya para pemikir. Betul, betul. Para pemikir Pak. SMP 2 itu Pak Irwan Jenderal Bule juga SMP 2 beliau PSSI Pak. Oke. Oke Nah, Pak. terus SMP udah mulai ngeband tuh sama teman-teman SMP. Bawainnya apa di Purple, Scorpion, Led Zeppelin. Itu SMP. SMA. Nah SMA saya satu SMA sama drama saya itu yang awal drama weekend. Dari SMA itu kan kita udah break-breakan 2 meteran, jadi ngumpul teman-teman pesawat tuh. Jangkrik gitu. Break di kopi, no karena itu radio amatir. Radio amatir ya Pak. Jadi dari SMA itu udah terbentuk sebetulnya cikal bakal UCAM itu. Dari SMA band bawain Led Zeppelin, Purple sama lah, terus God Bless yang Indonesianya, Stone juga sering band apa, ya intinya bawa band-band inilah yang penyanyi Indonesia bawain, penyanyi luar bawain itu band SMA, tapi belum ada UCAM. Belum ada. Nah, cuman cikal bakal itu dari situ. Nah, setelah kita kuliah, baru tuh ada UCAM. Berarti UCAM Tapi berdirinya bukan band, ketika sebagai IO. sebagai IO. Gitu. Oke Pak. Dari situ, UCAM saya belum selesai, Mang. Enggak, mantep IO gitu Wak. IO kan mantep Wak. IO cuannya gede Wak. Ya dulu kita mah nggak mikir cuan, Iya, mikir maksudnya yang penting happy, bahasa mah kan. Siap. Penting happy, soalnya ngadain IO juga kita ngadain bukan musik itu gitu. Ngadain teh fashion show, Vicky Burki, bahasa terus nonton Persib bareng gitu, kita ngelola bisnya berapa puluh bis, baik berangkat Jakarta, happy gitu. Zaman Erick Thohir, Erick Thohir kan? pelatih Persib kan Erick Thohir. Erick Thohir mana? Bukan Erick Thohir, Indra Thohir. Ini sok salah wae. Nangis selamat. Erick Thohir mah menteri. Pantesan Indra Thohir, Wak.
Bener tak? Salah tuh Indra Soalnya Thohir. urangnya bari mikir Erick Thohir karena iraha ngalatih Persib Erick Thohir. Ente ngelatih Persib, Pak Erick Thohir mah bagian dari Persib kan, bener kan? Pelatih nama Indra Thohir. Lanjut Pak. Oke, nah dari situ setelah UCAM baru ke yang tadi saya cerita awal tuh, masuk recording, bikin demo dulu, ketemu Mas Ian, masuk recording, lahirlah album pertama UCAM, sampai kedua, ketiga, keempat, nah, udah mulai pintar dong di industri gitu, akhirnya produksi sendiri. Ya saya juga sempat jadi beberapa penyanyi, nge-produserin gitu. Dulu mah kan musim tahun-tahun 9, saya pernah ngisi Frankie and Jane juga yang sama Iwan Fals, album Perahu Retak kalau terus bikin musiknya buat Hengki Supit tuh di album album lagu bila kau izinkan, itu bukan Wizkid kan? Bukan. Itu beda zaman, beda dekade tuh Pak. Jadi itu solonya Hengki Supit. Jadi ada salah satu lagu saya masuk juga itu di situ ngegarap musiknya. Frankie Angel, terus ya perjalanan karir saya ngisi-ngisi penyanyi-penyanyi yang dulu terkenal, saya ada beberapa lah ngisi. Habis itu tahun 98 UCAM album yang kita bareng sama Ovi itu terakhir di 98 pas kerusuhan. Kerusuhan. Bagus satu itu momen yang bagus. Boro-boro Ya maksudnya biar meredam lah Pak. Tapi benar. Jangan terlalu tegang. Tapi benar. Meredam itu. Tapi benar. Ada bagusnya kerusuhan itu di pada saat album UCAM terakhir. Karena saat itu produser kita nggak kontrol tuh promosinya nggak kontrol, jadi terusnya promosi gitu tuh. Tidak peduli dengan kerusuhan tersebut. Karena pelah kata mah kan bagus buat kita. Bagus, betul. Booming jadinya, Pak. Jadi booming dan ada sisi historis sejarah, Pak. Ya. Yang dari situ 98 udah kita, karena kita juga udah stuck ya, mentok gitunya. Nah, itu promosi. Gimana kita itu awal pengennya kita itu image-nya band rock gitu, maunya kita tuh. Cuman ya mah lu dikeluar kita lagu teh slow deh gitu. Tapi sekarang saya baru ngerti, maksudnya akhir-akhirnya saya baru ngerti, ini memang produser milih lagu ini tuh karena dia tahu selera pasar itu kayak gimana, industri. Jadi kita nggak bisa maunya kita sendiri, nggak bisa. Saya baru paham setelahnya belajar gitu. Udah gitu ya perlu. Setelah itu UCAM vakum, Ovi masuk Rif, si Sandi ke Pas Band tuh tahun berapa 2000-an ya. Ovi Rif. Kalau saya enggak, tetap bertahan. Ya tetap saya sama Rudy UCAM tetap sampai saya ngeluarin album juga 2007 saya ngeluarin, 2014 ya dua album saya ngeluarin setelah 98 terakhir. Ada sedikit pertanyaannya Pak ya, yang saya ini ketika Bang Opik dan Bang Sani hengkang ya Pak, kan kalau setidaknya biasanya itu keretakan itu ada permasalahan atau emang viewer
karena nothing tulus untuk mereka berkarir. Keretakan mah nggak ada ya. Maksudnya dipicu oleh sesuatu masalah gitu. Iya. Enggak. Intinya itu kalau si UKM itu kita mentok gitu, Hmm, nggak ada masalah apa-apa. Jadi akhirnya kan masing-masing juga punya jalan. bukan punya pengen mengeksplor diri masing-masing kan. Ini Hmm. gua tuh kemampuan gua tuh sebenarnya lebih dari sini, tapi kok di sini nggak bisa gitu. Jadi mungkin makanya ikut ke band lain. Oh iya iya. Dan UKM sendiri tuh nggak pernah bubar. Sampai Cakep. sekarang. Sampai sekarang. Walaupun personil udah dalam artian ada di berbagai band gitu ya, Wak. Wak, jadi gini, Wak. Ketika mereka hengkang, mungkin dengan mereka udah punya band dengan project band-band yang udah mereka bernaung sekarang ya, Wak, ya. Itu tetap kan mungkin silaturahmi terjalin erat itu bisa gitu menurut Wak ya, bisa gitu gimana caranya, Wak? Ya itu mah ya karena kan kita udah bukan bukan berpikir ini tuh band, kalau saya PW ini tuh udah kayak keluarga. Ya kita juga kan nggak bisa eh, apa istilahnya, wah punya pikiran kok dia sana sih ninggalin band kita, enggak juga. Kan rezeki udah ada yang ngatur lah, maksudnya kan masing-masing orang juga dia pengen mengeksplor dirinya lebih luas. Ya mungkin di band ini nggak ada, di band lain dapat gitu kepuasan. Kita juga ya nggak apa-apa sih, akan aja. Jadi Karena Biocamp sendiri juga lagi vakum kan. nah, ini agak ekstrim bertanya tentang naon, Pak. Nah, Wak bilang lagi vakum. Berarti dalam artian vakum itu seperti apa, Wak? Menurut Wak di UKM ya, yang terjadi gitu, Wak. Vakumnya. vakumnya itu dalam arti kita lihat kalau kita rekaman terakhir 98 kan kita punya keinginan, kita tuh pengen dulu promosi lagu-lagu yang kencang gitu, yang laki banget gitu loh. Bukannya kita nggak ada, banyak gitu loh. Dan banyak juga yang suka. Tapi kok kenapa produser kita selalu milih lagu slow? Saat itu saya nggak belum ngerti gitu. Kenapa sih kok harus lagu slow melulu gitu? Ya udah dari situ kita karena bosen, stuck gitu loh, nggak punya ide lain gitu. Akhirnya makanya eh, Sandi ke Pasben, Kopi ke Rip gitu. Dasarnya itu sebetulnya karena kita Jadi mungkin Wak secara pribadi menghargai pilihan rekan-rekan Wak sendiri, betul nggak, Wak? Sangat menghargai. Iya. Salut, Wak. Ya, untuk pertanyaan lain mungkin, Wak, karena wah kasarnya kelamaan di musik atau kelamaan di band berarti Wak paham lah, bukan paham lagi, yang merasakan gitu manis pahitnya menjadi seorang musisi itu seperti apa, Wak? Kalau ya manisnya mah banyak lah, pahitnya tergantung masing-masing ngejalaninnya ya. Kalau ngomongin pahit manis mah, manisnya mah ya gimana sih kalau musisi pak lagi ngetop gitu, Ya. lagu kita dikenal banyak orang, wah punya rasa ini loh, kebanggaan yang gimana gitu. Ke sini gitu, jalan di sini dipanggil, wah di sini, wah walaupun malu-malu kalau pribadi ya, karena saya nggak suka yang gitu-gitu tuh. Makanya saat waktu itu banyak orang yang tahu, ya saya sih biasa aja gitu. Akhirnya orang itu juga biasa. Jadi enak aja jalan kemana-mana juga bebas gitu. Fans cewek juga banyak punya, Wak. Itu Iya, Wak. ditanya. Untungnya, Iya.
untungnya zaman itu nggak seramai sekarang. Zaman sekarang mah ada medsos kan. Iya Pak. Coba bayangin kalau zaman waktu itu medsos udah ini Pak. Mungkin kita di penjara semua. Bercanda, bercanda, Di bercanda. karungan itunya. Di karungan. Di karungan. Nah, itu suka ya, banyak banyak sukanya. Ya saya sih ngejalaninnya santai sih. Suka dan Jadi, duka. ya Santai. dukanya, duka mah namanya kita main musik ya suka aja sih sebenarnya. Duka mah mau boga duit, tak duka. Duka kumaha Pak. Duka kumaha. Bener Pak. Toga duit mah duka kumaha nya Pak ya. Iya. Main musik mah harus happy itu. Ya berarti main musik mah jangan ada duka di antara kita mungkin ya Pak. Sama dusta. Dusta bahaya itu ya kalau ada dusta. Bahaya. Bener Pak. Jadi gini malah sekarang kan udah dalam artian durasi bermain menggeluti sebagai anak band ya walah dari tahun 90 mungkin sekarang udah tahun 2022 di sana merasakan asam merenya manis pahit pahang gitu jadi manis pahitnya itu udah dialami udah ceritakan ya sekarang intinya mungkin ada pesan-pesan untuk para musisi muda yang sekarang lagi berkarir Wah. ini kan daging nih sebetulnya mah buat mereka untuk ilmu secara tidak langsung dari sekarang ya utarakan aja lah menurut gimana? Sebenarnya mah kiat-kiatnya sih nggak terlalu jauh karena yang cuman masalahnya bukan masalah apa enaknya musisi muda sekarang yang zaman sekarang tuh udah banyak fasilitas yang bisa karya kita banyak dikenal yaitu media sosial gitu jadi manfaatkanlah media sosial itu sebagai sarana untuk berpromosi karya kita. Nah, tinggal karya kitanya dulu nih kayak gimana kita ya bikin yang natural lah maksudnya kalau bisa nggak terpengaruh sama yang lain-lain bener-bener originalitasnya ini dari masing-masing band. Kiat untuk mereka bersaing di belantika musik Indonesia apa Pak? Kalau bersaing sih ya kembali lagi skill itu perlu skill cuman lebih perbanyak wawasan genre musik jadi ya karena kalau di band atau di musik itu yang kalau saya pribadi saya lihatnya karakter apa itu karakternya ada di mana di musiknya apa di vokalisnya yang itu yang kuat yang itu yang bisa membedakan band kita sama band orang lain gitu. Iya color kalau sama semua jadi kalau bisa sih makanya jangan tergantung sama musik pada saat ini yang lagi laku misalnya musik dia nurutan gitu jadi satu warna semua jadi orang nggak ada pilihan harus berani beda berarti Pak gitu justru yang bisa bikin kita dikenal orang tiga produk produk berbicara produk ya rokok aja ya kalau kita rokok semua satu tipe gitu mereknya beda tapi gambarnya sama semua ya. Kan kita nggak ada pilihan anggapnya terus di satu sisi di pojok sisi ada yang berbeda satu dari warna ya. Yang ini kuning yang ini merah kira-kira mata kita tertarik fokusnya ke situ kan ya. Kayak yang merah itu ya, pasti pengen tahu ini apa sih yang merah gitu ya. sama juga kayak gitu musik juga kembali harus ada warna karena selera penikmat musik itu berbeda-beda benar
Ini mungkin Wak momen terakhir dari saya Wak ya Wak. Bukan Saat ini saat ini. harus Salah bahasa saya hati-hati. mungkin hati-hati karena kedepannya kita terus bersilaturahmi dan bersinergi persaudaraan tanpa batas. Tanpa Gitu. batas. Sering Pak. Untuk para Dengking Forever, ini momen terakhir kita dengarkan lagu dari Bang Iram. Lagu ini buat beliau punya historis dan penuh arti. Kita nikmati bareng-bareng. Sunyinya malam kian mencekam, menambah kegelisahan. Ingin ku raih satu peranan dalam kehidupan ini, namun ku tak mampu menyingkirkan segala keraguan ini. Tarik pandang kini Ajar Wak. ada di depanku, ingin ku lalui, namun aku tak berdaya. Mimpi-mimpi selalu menghantui, menyiksa batinku, hancurkan kehidupanku. Tuhan, tunjukkan jalanku ini. Tuhan, tunjukkan jalan padaku, wujudkan segala harapan. Ya, terima kasih. Gitu Wak, cenah Bang Dengking. mantap benar sebagai obat rindu kepada para BTN ya, para yang dekade 90 sudah terobati dengan lagu beliau dari Bang Iram. Semoga di momen ini Bang Iram diberi kesehatan, panjang umur, Amin. keluarganya sakinah, anak-anaknya Amin. tambah soleh, sukses Amin. selalu. Makasih Wak, atur Amin. nuhun rahayu ya Wak ya. Ya, Mungkin di momen yang lainnya kita bisa bincang malam lagi. Atur nuhun ya Wak ya. Punten. dengan pembahasan yang lain. Dengan pembahasan yang lain. Atur nuhun pisan Wak. Nah, di kesempatan ini Wak mau ngucapin terima kasih nggak buat siapa atau Oh, pesan-pesan iya. buat siapa? Ya, makasih buat kedatangan Mang Dengking ya. Ya, saya cuma ngejenguk Wak. Kita udah silaturahmi. Amin Wak. Kan namun kita mau bisa ngobrol. Ya. Untuk para Dengking Forever, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tunggu selanjutnya. Tetap action, kreatif, dan produktif. War on drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di depanku, ingin ku lalui, namun aku tak berdaya. Mimpi-mimpi selalu menghantui, menyiksa batinku, hancurkan kehidupanku. Tuhan, tunjukkan jalanku ini. Tuhan, tunjukkan jalan padaku, wujudkan segala